seseorang yang sudah terkena ataupun ditahan atau ditangkap karena menggunakan narkotika itu kan direhabilitasi Bapak Ibu. Nah kemudian setelah selesai direhabilitasi, kemudian dia dibiarkan keluar gitu kan Bapak Ibu. Tapi kemudian sejam nengok Facebook, 1 jam buka-buka WA seharian, sejam nengok Twitter, jam 1. Baik dari segi penindakan maupun seperti saat ini pencegahan. Artinya kami memberikan penerangan hukum itu, memberikan sosialisasi dalam bentuk supaya adik-adik mahasiswa ini mengenali hukum, menjauhi hukuman. Terkait cyberbullying, saya mau mengambil kata bullyingnya Pak dari segi linguistik, ini kan negatif. Bullying. Saya sudah menanya beberapa SMA, tidak ada yang kenal dengan apa? Tidak ada yang tidak kenal dengan game yang judulnya apa? Mobile Legends. Saya pikir ini virus membully anak-anak kita Pak. Konsep pemikirannya tidak lagi ke PR, tapi lama ke situ. Bangun lama, makan lama, ngerjain PR lama, semua lama. Seolah-olah game itulah yang prioritas. Disuruh mamahnya, makan kau nak? Iya mak. Ini lah jam, iya mak. Ambil dulu teh sama mama. Iya mak. Tapi tak sampai kapan gitu kan? Benar anak-anak yang mahasiswa? Kalian juga main Mobile Legends kan? Nah, ini Persoalannya terhadap anak, persoalannya terhadap aplikasi. Apakah aplikasi ini pidana atau perdata? Nah ini yang mesti kita kerucutkan ini. Kalau persoalannya perdata, apakah ada di sini prestasi atau akibat apa yang ditimbulkan? Boleh, it's okay, kita bisa melapor, Kopo, Kominfo, pidana, bagaimana? Tapi kalau game, ada juga game ini menyebabkan orang semakin pintar, ada juga. Cara pandang kita di Indonesia kan berbeda dengan luar, berbeda sangat jauh. Manajemennya digunakannya. Kita kan kebablasan semua. Cita aja handphonenya Pak, kalau menurut saya. Cita selesai. Kadang-kadang memang harus digunakan sistem militer untuk suatu tujuan mulia. Saya juga direndam bapak saya belajar dulu, sehingga saya tahu kan. Kira-kira begitu dong. Seperti yang saya baca pada slide ataupun pada materi yang disampaikan kepada kami Bapak Ibu, bahwa seseorang yang sudah terkena ataupun ditahan atau ditangkap karena menggunakan narkotika itu kan direhabilitasi Bapak Ibu. Nah kemudian setelah selesai direhabilitasi, kemudian dia dibiarkan keluar gitu kan Bapak Ibu, dan kembali lagi ke lingkungan seperti biasanya. Jika lingkungan seperti biasanya tetap mendorong dia untuk melakukan hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap atau cara dia supaya tidak terkena hal kembali seperti sebelumnya, kecanduan narkoba. Demikian mungkin. Tindak narkoba. Ya kalau dia tahu di situ dia pernah kena kasus narkoba, jangan bergaul sama itu. Kenapa? Pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Jadi kalau seorang narapidana ataupun seorang terdakwa yang sudah putusan rehabilitasi, ya memang ada juga digunakan oleh bangunan juga rehabilitasi. Dan sini adalah badan yang melakukannya adalah BNN, Badan
dibenarkan, tapi ada syarat-syarat itu secara administratif, bukan semua orang ya bisa direhabilitasi, tidak gitu ya. Jadi ya kalau sudah kembali dia direhabilitasi misalnya bulan, setahun dia keluar kembali ke lingkungannya, ya kalau dia tahu lingkungan tidak baik jauhi, ya itu satu, jauhi lagi pergaulan yang buruk. Yang kedua kita